Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Peter, kalau melihat semua fundamental ekonomi sebetulnya baik-baik saja, apakah memang murni pelemahan rupiah atau penguatan dolar saat ini itu lebih karena persepsi saja, karena kekhawatiran melihat ketegangan geopolitik dunia, atau apa Pak Peter? Ya, persepsi, ekspektasi itu kan dibentuk oleh banyak faktor ya. Dia melihat faktor eksternal, kondisi geopolitik, ketegangan Trump, ya, inaction itu, ya, dan kemudian juga di dalam negeri juga banyak hal ya, seperti disampaikan oleh Mas Joshua juga tadi, ada ancaman pelebaran defisit yang kemudian menyebabkan ada dorongan untuk keterdesakan dari pemerintah untuk memenuhi APBN. Hal-hal yang seperti itu kan tentu akan membentuk ekspektasi bahwasanya rupiah ini akan dalam tekanan. Ya. Dan di tengah kondisi ekspektasi seperti itu, persepsi seperti itu, ada kebutuhan siklus di mana biasanya pada bulan Maret, April, Mei itu akan kebutuhan akan dolar akan meningkat. Hal inilah yang bersama-sama yang mendorong rupiah itu melemah. Ya. Tapi saya sependapat tadi bahwasanya ini yang harus dikomunikasikan, bahwasanya pelemahan rupiah itu masih di dalam range yang sebenarnya masih terjaga. Ya. Memang secara angka, secara level rupiah itu melemah sampai mendekati 17.000. Sudah melipir-melipir, udah sangat sangat dekat dengan 17.000. Tetapi kalau kita lihat dari besarnya pelemahan, ini belum besar sebenarnya, ya belum, apalagi kalau dibandingkan masa krisis dulu. Ya. Karena kalau masa krisis dulu memang benar angkanya sama di kisaran 17.000. Tapi dari mana awalnya? Dari 2.500. Kasih gambar lengkapnya begitu ya? Gambar lengkapnya kan adalah kita lihatnya dari 2.500 menjadi 17.000. Kalau yang ini 16.500 menjadi 16.900. Hampir 17.000. Hampir 17.000. Jadi kalau dilihat dari cerita di balik itu, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir. Bahwasanya ini sudah mendekati kondisi yang dulu. Dan oleh karena itu juga sebenarnya peluang untuk dia kembali ke di kisaran 16.500 itu sangat terbuka. Cuman saya memang melihat tidak akan segera. Baik. Bang Rizal, kalau Anda kan di Freedom Institute juga sering memberi nasihat ke kantor Menko Perekonomian. Bang Rizal, bagaimana atau apa yang harus segera dilakukan oleh kantor Menko ya? Ngobrol-ngobrol lah. Apakah kantor Menko Perekonomian sudah aware dan sudah bersiap dengan apapun skenario yang terjadi geopolitik dan dampaknya ke rupiah, atau seperti apa Bang Rizal? Saya kira semua kelengkapan pemerintah yang ada ya, baik Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BI, saya kira membaca dengan seksama perkembangan baik domestik maupun internasional. Nah, dalam hubungan dengan internasional kan memang Pak Airlangga sudah di ujung penyelesaian tarif kan dengan Amerika yang formal ya. Semua substance sudah disepakati dan barangkali akan diteken oleh Pak Trump dan Pak Prabowo dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi untuk memberikan kepastian. Karena kan selama belum ada dokumen yang diteken kan masih semuanya temporer. Jadi kalau sudah lebih banyak kepastian akan lebih bagus lagi. Di luar masalah geopolitik dan gejolak Trump atau gejolak dengan Iran atau Cina atau Rusia itu kan memang very unpredictable saat ini karena memang zamannya lagi berubah. Kalau Anda lihat yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini Bang Rizal sudah cukup, atau memang ada hal-hal yang mungkin seperti komunikasi atau penjelasan kepada masyarakat yang harusnya lebih ditambah lagi? Mungkin komunikasi ya, karena tadi kan Pak Joshua, teman-teman yang lain mengatakan bahwa secara pergerakan nilai rupiah sekarang kan masih oke lah. Karena kan yang penting bukan angka absolut nominalnya, tetapi berapa range tangan pergerakan. Dan dari segi itu kan sebenarnya oke. Memang faktor psikologi penting banget karena 16.980 dengan 17.000 itu kan itu psikologi gitu loh. Secara nilai kan it doesn't really matter gitu. Tetapi ya karena dia psikologi dan persepsi barangkali salah satu
solusinya adalah komunikasi yang lebih baik, lebih seksama gitu. Itu yang paling perlu diperhatikan, barangkali rentang defisit itu yang paling salah satu yang paling perlu dijelaskan dan diatasi ya, karena ini kan bukan cuma berita Indonesia tapi juga berita di berbagai lembaga ekonomi dunia yang melihat bagaimana Indonesia mengatasi persoalan itu. Kalau ada Bang Rizal pejabat yang dengan yakin mengatakan bahwa rupiah akan segera menguat, itu cukup bijak untuk disampaikan untuk dalam tanda petik melawan persepsi ketakutan pasar, atau seperti apa Anda lihat Bang Rizal? Saya kira ya kan menjelaskan dengan data, dengan sejarah tadi, tren, bandingin dulu dan sekarang, itu kan memang tidak bisa meramal bahwa akan segera. Pak Joshua tadi kan bagus, kalau menguat kan tidak akan besok pagi terus 16.500 gitu loh. Jadi menjelaskannya juga harus konservatif, harus prudent. Kan ekonom itu harus prudent, apalagi kalau di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi saya kira karena persoalannya persepsi, persoalannya psikologi, barangkali terapinya lebih kepada persuasi ya. Daya jelas yang bagus tentang fakta, sejarah, tren, dan teorinya. Itu saya kira yang paling penting. Kita harap apa yang kita bicarakan ini, Bang Rizal, juga bisa menyumbangkan bagi kejelasan bagi masyarakat, bagi para pelaku pasar terkait apa yang terjadi dengan rupiah. Bang Rizal, terima kasih sudah memberikan waktu Anda dan bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Rizal. Dan saya berterima kasih kepada Pak Joshua, Pak Peter, dan Mas Tama. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai bertemu lagi Selasa pekan depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.